Alhamdulillah, makasih banyak Pak undangannya Pak. Silakan. Terima kasih. Aduh. Saya di sini. Terima kasih Bapak. Saya tangan sebentar ya. Iya, silakan, Pak. Itu 5 menit. Iya Pak. Sombong. Itu kesan yang gue tangkap. Dia makin sombong dan angkuh. Beda jauh banget kalau dibandingin sama dia yang dulu. Atau apakah yang sekarang ini adalah muka aslinya? Nah, ada beberapa poin yang gue tangkap pas acara itu. Tapi sebelum masuk ke pembahasan, tolong diingat rumusnya. Kalau nanggepin pernyataan Jokowi. Rumus apaan itu? Namanya rumus kebalikan. Jadi, apapun yang dia bilang, kita harus artiin sebaliknya. Kira-kira seperti itu. Oke, kita masuk poin yang pertama. Najwa diundang Jokowi. Ingat, bukan Jokowi yang diundang Najwa. Jangan dibalik ya. Terus, apa artinya kalau gitu? Artinya, dia butuh sesuatu untuk ngembaliin namanya yang makin jelek di mata masyarakat. Mungkin karena pencitraan kemarin dengan ngundang banyak orang ke rumahnya itu kebongkar, makanya sekarang dia butuh untuk ngundang influencer. Nah, gua nggak tahu tuh diundangnya Najwa itu untuk urusan jurnalistik atau urusan advertorial alias iklan dalam bentuk liputan. Tapi ini merupakan suatu bukti kalau Jokowi butuh Najwa Shihab yang punya program yang dapat perhatian dari masyarakat luas. Bukan nggak mungkin, abis ini bisa aja dia ngundang Raffi Ahmad, Deddy Corbuzier, Denny Sumargo, atau influencer lain yang punya banyak penonton. Oke, balik lagi ke mata Najwa. Kalau gue lihat dalam sesi wawancara itu, Najwa cukup profesional. Dia ngambil posisi sebagai jurnalis yang netral. Walaupun ada satu harapan gue yang nggak kesampaian. Gue ngarep banget itu. Ada pertanyaan, Pak, kenapa Bapak suka bohong? Atau enggak, Pak, apa nggak capek ngebohong terus? Tapi sayangnya, sampai sekarang nggak ada jurnalis atau wartawan yang berani nanyain itu. Oke? Nah, selanjutnya poin kedua. Pas Najwa nanya soal banyaknya tuntutan adili Jokowi, di poin inilah gue bilang Jokowi itu sombong banget. Kenapa? Pas ditanya gimana tanggapan dia soal tuntutan adili Jokowi, masa dia bilang itu karena kalah pilpres? Kemarin ada konvoi juga di Solo, suaranya seperti itu adili Jokowi. Bapak melihatnya bagaimana? Ya itu kan ungkapan ekspresi kan. Ekspresinya itu bisa macam-macam. Ekspresi karena kekalahan di pilpres bisa. Kesel nggak tuh dengerin? Dia kayak ngeremehin suara rakyat. Apakah dia merasa kebal hukum, jadinya nyepelein suara rakyat? Lagian kok dia belum bisa move on dari pilpres. Sampai ada temen gue tuh bilang ya, perasaan yang kalah pilpres itu kita, kenapa malah dia yang nggak bisa move on? Setiap suara yang kritis selalu dialihin ke pilpres. Padahal itu suara rakyat yang meminta pertanggungjawaban dia selama 10 tahun mimpin Indonesia. Karena kita semua kan ngerasain kalau kebijakan yang dia bikin dulu itu ternyata nyusahin kita semua. Mulai dari pajak, urusan gas, urusan pagar laut, dan lain-lainnya. Bener nggak? Itu belum termasuk urusan hukum yang mengkaitkan namanya dalam kasus pejabat di Kemenhub. Yang kalau nggak salah, dia ngaku disuruh korupsi untuk biaya kampanyenya Jokowi di Pilpres 2019 kemarin. Itu baru contoh satu kasus ya. Jadi emang banyak hal yang harus dipertanggungjawabkan oleh Jokowi kepada rakyat Indonesia. Makanya nggak heran kalau banyak yang teriak adili Jokowi. Jadi gitu ya, Tuan Jokowi, itu suara rakyat yang minta keadilan. Nggak ada urusan sama Pilpres. Lagian Pilpres udah kelar, udah lewat. Move on lah. Oh ya, bilangin juga ke buzzer-buzzernya Bapak untuk move on juga. Masa apa-apa dikaitin sama Pilpres mulu? Tapi susah juga sih. Kalau bosnya kayak gitu, ya buzzernya ngikutin aja kan. Emang mesti dari tuannya dulu yang move on. Jadi, buat Tuan Jokowi, jangan lupa move on ya. Udah, gitu aja. Sekarang, lanjut ke poin ketiga. Nah, ini adalah poin yang harus diartikan sebaliknya.
Karena Jokowi itu kan julukannya Man of Contradiction. Bener gak? Oke, halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Salam NKRI harga mati. Teman-teman, dalam video ini kita telah mendengarkan sebuah cuplikan video yang disampaikan oleh pengamat-pengamat politik yang cukup luar biasa ya. Kalau kita menilai hal-hal seperti ini menjadi sebuah pemahaman bagi kita dalam menilai sebuah perjalanan politik yang ada di Indonesia. Nah, memang dalam kepemimpinan Jokowi ini sangat menuai kontroversi begitu besar. Kenapa? Karena seringkali dinilai bahwa ada suatu kejanggalan-kejanggalan besar yang dilakukan oleh Jokowi dan semasa ia menjadi seorang presiden. Begitu besar kecurangan-kecurangan yang dilakukan, dan tentunya ini menjadi perhatian besar bagi masyarakat Indonesia. Bagaimana masyarakat Indonesia akan menyelesaikan semuanya ini sehingga ini nantinya menjadi sebuah catatan bagi kita dalam menjalankan demokrasi ini di negara ini. Nah, dengan berbagai macam yang terjadi, teman-teman, tentunya masyarakat dapat belajar, ya, dapat belajar banyak, dan masyarakat juga dapat mengetahui mana yang tepat dan mana yang benar dalam hal ini. Nah, bagaimana mereka ketika menilai beberapa hari lalu itu dikabarkan bahwa ada banyak orang yang mengunjungi kediaman Jokowi, dan ternyata itu diisukan orang-orang tersebut adalah orang-orang suruhan dan dibayar. Ya, luar biasa. Demi datang ke rumah itu dibayar dan dapat angpau lah ya, gitu, karena masih musim-musim konyan, jadi mereka dapat angpau. Nah, pada kesempatan kali ini teman-teman, hal yang sama akan disampaikan kepada kita. Bagaimana juga kita nantinya akan lebih berhati-hati supaya tidak ada lagi yang namanya korban-korban, supaya tidak ada lagi yang namanya orang-orang yang dikorbankan di sini. Nah, itulah yang kita mau, itu yang kita inginkan. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membacakan ya, ketika kemarin beliau diliput oleh Najwa Shihab. Artinya dia masih butuh eksistensi. Tetapi menurut saya itu tidak akan kembali lagi, karena memang apa yang dilakukan oleh Jokowi sudah tidak etis lagi di mata masyarakat. Apesnya negeriku pernah dikuasai Mulyono 10 tahun, tapi kehancuran puluhan bahkan ratusan tahun ke depan. Info yang sangat bermanfaat bagi masyarakat. Makasih untuk pergerakan rakyat yang menuntut diadili, tinggal tunggu waktu yang tepat. Keren abangku, ya, salam waras. Dulu pernah jadi penjilat Jokowi, tapi sekarang sudah siuman. Ya, luar biasa ya. Jadi orang-orang yang memang sudah mengerti akan hal ini, ya, itu langkah yang tepat. Ketika kita sudah tahu kelicikan-kelicikan dan kebusukan-kebusukan Jokowi, bukannya merasa kebal hukum, tapi merasa bisa menjadi presiden sendiri tanpa suara rakyat. Setelah dipilih rakyat, diurusin bukan rakyat tapi anak dan mantunya. Ya, itu yang dia urusin. Yang dia lebih prioritaskan di kala itu adalah anak-anaknya, menantu-menantunya. Luar biasa memang Jokowi, ya, dan sulit untuk diselesaikan hal ini. Dia mengundang Najwa Shihab, seorang jurnalis senior, untuk mempertahankan dan mencari panggung biar kelihatan selalu memperhatikan bangsa ini. Padahal selalu lengser, selalu keluar dari jalurnya, karena masyarakat tidak bisa dibodohi, men. Mereka mengerti, sangat-sangat mengerti akan hal itu. Kalau saya menyimpulkan itu Najwa ketemu mantan presiden, saya pikir mantan kades desa primitif di mana gitu ya. Jadi muncul komentar-komentar seperti ini, itu dikarenakan kekesalan besar masyarakat terhadap apa yang terjadi saat ini. Kasihan sekali ya, kalau masih ada yang mau ditipu oleh raja, ngibul berijazah palsu, itu yang terjadi. Oh, Jokowi sepertinya tak sadar juga tak malu, tak tahu diri, terkorup, jasanya diduga palsu,
Kebijakan, keputusan amburadul menyusahkan rakyat, akal liciknya tak ada habisnya. Luar biasa yang terjadi, teman-teman ya. Pak Najwa diundang Jokowi, tiada hari tanpa berpikir keras bagaimana memoles citranya yang sangat buruk supaya baik lagi di mata masyarakat. Tetapi itu kan nasi udah jadi bubur, tidak bisa dikembalikan lagi toh ya, jadi nasi. Nah, sama halnya yang dialami oleh seorang Jokowi adalah sesuatu yang sudah terjadi dan tidak bisa dikembalikan lagi. Namanya udah buruk, udah tidak bagus lagi di mata masyarakat. Dari sini dapat disimpulkan bahwa hidupnya tidak berkah. Ya, kasihan begitu. Nah, apalagi yang disampaikan di sini yaitu memang sudah jadi jodohnya sifat pembohong pasti sombong, itu memang sudah takdir dari Allah yang tak pernah ngantuk selamanya. Ya. Sekelas Panglima ABRI saja pada masa Orde Baru disuruh presiden untuk menghabisi keturunan Soekarno nggak berani. Ini orang dibesarkan Bu Mega lalu berkhianat. Luar biasa. Tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Jokowi itu sangat-sangat membuat kita trauma akan permainan-permainan politik ya, permainan-permainan yang dinilai itu sangat mencekam bagi masyarakat Indonesia. Dari Afra Kuntara, ini komentar terakhir saya akan sampaikan kepada kita. Bukan datang Bang, Najwa diundang sama dia. Jelas sekali si Jokowi ini emang tukang adu domba rakyat. Itu pakai ngomong kecewa Pilpres yang coretan adili Jokowi, sama aja nuduh nomor 1, nomor 3 pelakunya. Ini acaranya juga propaganda, dialah untuk membangun citra seolah dia baik. Makanya dia undang Najwa yang memang di mata rakyat sangat positif. Ya, terserah Jokowi lah bagaimana melakukan hal itu. Yang penting kita masyarakat tidak bisa dibohongi, tidak bisa dibodohi, tidak bisa dimanfaatkan lagi. Kita udah mengerti. Teman-teman silakan berikan tanggapan teman-teman di dalam kolom komentar ini. Apa yang teman-teman lihat, yang teman-teman dengar saat ini, sampaikan di dalam kolom komentar sehingga kita dapat bertukar pikiran antar satu dengan yang lain lewat kolom komentar ini. Terima kasih teman-teman. NKRI harga mati.